Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma. Baik, Bang Isa Romati masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat 83. Kemarin yang kisah wanita menggendong dari Yaman ke Madinah sampun gitu. Ya, baik. Pada frasa wabil walidaini ihsana, lalu wadil qurba wal yatama wal masakin. Ya, baik. Wal masakin. Jadi memang ulama terjadi berbeda pendapat tentang definisi fakir dan miskin. Gitu. Ada yang berpendapat fakir itu tidak punya mata pencaharian, miskin itu punya mata pencaharian tapi tidak cukup. Bahkan ada yang berpendapat sebaliknya. Nah, mau dibolak-balik sama, tetapi poin pentingnya adalah kita sebagai umat Islam itu mempunyai komitmen terhadap orang-orang yang membutuhkan. Baik membutuhkan itu karena memang tidak mempunyai harta atau sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidupnya, atau punya tapi tidak mencukupi. Nah, tentu perlu kita tegaskan, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata-kata tidak mencukupi ini tentu sudah menjadi aksioma, pemahaman yang lumrah dan mudah dipahami. Tentu yang dimaksud adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, dan yang menurut pemahaman logika manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat itu hal-hal yang aksiomatis. Jadi bukan dalam pengertian kebutuhan manusia itu sendiri secara umum. So, kalau mau dipikir, manusia itu ya butuhnya banyak banget. Bahkan kan orang yang kaya, orang terkaya sebenarnya juga masih merasa kurang, masih merasa tidak tercukupi. Maka kemudian ada ungkapan, sebenarnya rezeki dari Allah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi pasti tidak cukup untuk memenuhi keinginan manusia. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga jangan kemudian misalnya, kan sering terjadi orang minta-minta pakai HP, orang minta-minta naik motor, kan gitu ya. Bahkan ada yang pakai mobil, kira-kira begitu. Kalau bahasa sarkasmenya kan, para pejabat yang bikin proposal anggaran fiktif itu kan juga pengemis, minta ke negara, itu kan berarti minta ke rakyat, karena uang negara antara adalah dari pajak rakyat, dan kira-kira begitu. Nah, tentu yang dimaksud bukan ini. Jadi sekali lagi ini hanya penegasan saja. Yang dimaksud orang miskin atau fakir, yakni orang yang memang tidak mempunyai income atau mata pencaharian atau sumber penghasilan yang tetap, sehingga otomatis karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap, kebutuhan pokoknya tidak atau kurang terpenuhi. Nah, yang kedua adalah orang yang memang punya tetapi tidak mencukupi. Nah, kata-kata tidak mencukupi di sini adalah terkait kebutuhan dasar, kebutuhan pokok yang standar. Begitu, gitu. Jadi bukan level yang
high level atau elit, ya, tentu bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi sekali lagi yang pertama, komitmen orang Bani Israel yang dituntut oleh Allah kepada mereka itu yang pertama adalah bertauhid, yakni tidak menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, berbuat ihsan kepada orang tua dengan makna yang 3 kemarin. Berbuat ihsan kepada dzil qurba, orang yang kerabat, baik secara geografis maupun secara genetika, nasab, gitu. Kemudian berbuat baik, berbuat ihsan kepada al-yatama. Nah, Bapak saya muliakan, jadi orang-orang ini, orang tua, kemudian orang dekat, anak yatim, orang miskin, begitu aja. Itu tentu kita semua adalah orang-orang yang memang dipandang oleh Islam itu menuntut peran positif dari kita. Lebih-lebih tentu perlu kita tegaskan, Bapak yang saya muliakan, berbuat ihsan itu tidak mesti harus secara materi. Berbuat ihsan itu tidak mesti harus secara materi. Sehingga jangan sampai kita berkilah alias beralasan bahwa misalnya, buat apa saya berbuat baik, berbuat ihsan begitu? Orang tua saya itu lebih kaya dari saya kok. Pak di saya, keponakan saya, sepupu saya itu lebih kaya, lebih makan daripada saya kok. Mohon izin sama. Nah, tentu tidak itu yang dimaksud saja. Betul bahwa memang kebutuhan pokok manusia itu soal materi. Itu kita harus memaklumi, menyadari dan selalu mengingat itu. Wajar juga manusia bukan malaikat, gitu nih. Nah, tetapi kita juga perlu mengingat bahwa manusia itu juga tidak hanya butuh materi, begitu nih. Tapi juga gestur, sikap, perlakuan, ya, interaksi, komunikasi yang baik. Nah, jadi ihsan di sini jangan sampai dilokalisir atau dibatasi dalam pemenuhan atau kompensasi atau apa namanya yang bersifat materi. Jadi kalau bahasa Jawanya ngelegani, membuat senang, nyaman, ridho, ikhlas itu dalam kosakata ihsan tidak hanya secara materi. Jadi itu perlu saya tegaskan karena memang ihsan itu tidak mempunyai semantik atau konsekuensi makna materi saja. Nah, sehingga kami muliakan, bahkan tadi al-walidain, orang tua, orang kerabat, yang mungkin ya mana biasanya. Jadi jangan sampai kemudian ada pemahaman bahwa konsekuensinya, asosiasinya itu mesti materi begitu ya, boten. Jadi ihsan itu mencakup seluruhnya. Oleh sebab itu di ayat berikutnya waqulu linnasi husna. Nah, waqulu linnasi husna. Ya toh? Berkatalah kalian linnasi kepada seluruh manusia husnan dengan baik. Nah, anas yang makna harfiahnya manusia itu ya
mencakup tadi itu orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan manusia seluruhnya. Lah, mengapa harus ada waqulu linnasi husna? Ya toh? Apakah tidak tercakup di dalam ihsanan itu sendiri? Sebenarnya sudah cukup. Ya toh? Tetapi ini lebih menekankan lagi bahwa ihsan itu tidak hanya pemenuhan perlakuan penyikapan secara materi, tapi juga dalam berkomunikasi atau bertutur kata, begitu. Nah, itu pertama menunjukkan pentingnya tadi berkomunikasi dan berkata yang baik, sekaligus mengingatkan kita bahwa ihsan itu tidak hanya mencakup dimensi materi. Sebab boleh jadi kalau kemudian difahami secara khusus, orang kemudian melokalisir atau membatasi pemahaman secara materi, sangat mungkin loh seorang anak itu rajin mentransfer atau mengirim, kalau kata orang Kulon gawan-gawani, ninggali, ya kan? Memberi pemenuhan materi kepada orang secara cukup, tidak hanya bulanan, bahkan mungkin harian, tapi belas muni we orang, kalau kata orang Jawa itu tidak ada satu patah kata pun, begitu. Nah, tentu sekali lagi ini menegaskan bahwa manusia selain makhluk materi, dia juga makhluk psikologi. Maksudnya apa? Mempunyai perasaan, mempunyai kejiwaan yang harus kita openi, harus kita jaga, harus kita perhatikan, begitu Bapak Ibu yang saya muliakan. Sehingga maksud waqulul husna itu dua hal. Yang pertama menegaskan pentingnya berkomunikasi yang baik, berarti bertutur kata yang baik, begitu ya. Yang kedua mengingatkan kita bahwa ihsanan itu tidak hanya mencakup dimensi materi, tapi juga dimensi yang lain, khususnya lebih-lebih lagi adalah dalam berkomunikasi secara verbal, yakni bertutur kata. Karena Bapak Ibu saya muliakan, yang sering kita sampaikan sudah menjadi rahasia umum pemahaman kita bersama bahwa ada perilaku-perilaku pungli, pemungutan liar atau soguan, begitu nggih. Soguan, begitu nggih. Misalnya ada truk muatan, entah pasir, entah batu, entah ayam, entah apa, yang sebenarnya melanggar hukum. Tapi karena aparat yang berjaga itu dilempari korek api. Nah, yang isinya tentu bukan korek api gitu ya. Mosok ya korek api gitu nggih. Entah gambar proklamator kemerdekaan atau Dr. Sutomo atau siapa ngoten nggih, atau Patimura gitu nggih, pahlawan-pahlawan yang kemudian para pahlawan yang sebenarnya dicetak oleh BI, Bank Indonesia, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan jasa mereka, kami kemudian dilecehkan oleh para yang dalam tanda kutip negarawan itu, gitu nggih, dilempar, dimasukkan korek api, itu saja sudah penghinaan kan. Yang kedua itu uang yang dilempar itu bukan untuk membayar sesuatu yang halal gitu ya, praktek-praktek seperti itu ini kan sebenarnya ya, tapi ya sudahlah. Wong kita ini masih hidup di dunia aja, tidak perlu mikir kayak masya Allah itu ahli surga semua, gitu. Ya memang seperti itu faktanya, begitu ya. Nah sehingga Bapak Sambul ya, transaksi praktek-praktek semacam ini itu difahami oleh kedua belah pihak sebagai bentuk ihsan. Mengapa demikian? Karena yang bersangkutan, kedua belah yang melakukan praktek itu merasa bahwa ihsan itu pemenuhan materi. Iku orang tembunge babar belas tidak ada nyopa atau monggo, enggak ada. Bapak saya muliakan, kita tentu apalagi orang Jawa yang konon sangat menjunjung tinggi yang namanya budi pekerti, akhlak yang bla 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 seperti itu sih.
Bayangkan kita bertamu, bersilaturahim kepada seseorang yang masya Allah di situ itu jamuannya ya melebihi rumah makan Padang, komplit, seakan-akan pasar Giwangan itu pindah gitu ya, masya Allah, buah warna songo, masya Allah, kemudian jajanan pasar begitu, wis pokoknya seperti itu gitu. Sampai di list itu nggak muat listnya saking banyaknya. Tetapi sang tuan rumah belas nggak keluar. Kita mesti ada perasaan kecewa. Itu saja sudah disampaikan sejak awal bahwa engkang kagungan dalem nembe pindhahan. Sahibul bait yang punya rumah sedang pergi, sedang tidak ada di rumah. Udah begitu pun kita mesti ada perasaan kecewa. Lah apalagi tahu orangnya di dalam. Nah, apalagi tahu ya toh? Ya dimanggake, dipersilakan. Oh, silakan masuk. Monggo dipun rapi, kula tinggal tilem nggih. Nah, kita jajal kok. Bahasa itu mending. Lah apalagi cuma dibuka pintunya, dilongok, kemudian tutup pintu. Atau misalnya pakai gestur silakan monggo tapi hanya pakai tangan, belas nggak terucap. Itu kan tentu ya gestur perilaku yang tidak nyaman. Begitu nggih, Bapak saya muliakan. Nah sehingga misalnya ini juga dalam konteks yang lebih luas, Bapak saya muliakan. Sebenarnya mungkin rakyat itu percaya bahwa sebenarnya juga rakyat itu tahu pemerintah itu sangat berpikir keras, sangat berusaha. Pokoknya bukan hanya 24 jam ya, mungkin taruhlah 30 bahkan 48 jam bahkan pokoknya segala daya upaya pemikiran fisik semua dilakukan demi mensejahterakan rakyat. Tapi ketika pola komunikasi itu tidak terjadi, tidak ada penjelasan para PCO, presidential intinya staf kepresidenan bidang komunikasi lah, presidential communication intinya itulah kantor juru bicara pusat itu kemudian tidak bisa mengkomunikasi. Syukur-syukur lebih top lagi pejabat negara itu tidak usah memakai juru bicara, lanang-lanangan. Wah you know? Ya, wallah alam bisa terjadi atau tidak. Kalau dulu kan biasa, khalifah, ya gitu, ya rakyat masuk, karemoko, nah seperti itu, curhat langsung, direspon langsung. Kan ada namanya tadi ya, transparansi, keterbukaan, gitu, komunikasi yang baik seperti itu. Ini dalam konteks lebih besar, dalam konteks di bawahnya dalam bersosial bermasyarakat, lebih kecil lagi berkeluarga, lebih kecil lagi antar pribadi, orang dengan orang, monolog antara hati dan pikiran orang, gitu. Sehingga kemudian apa yang harus disampaikan itu kan butuh juga komunikasi internal personal antar seseorang, antara hati dan pikiran itu kan harus sering komunikasi. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu saya muliakan, nanti jalan sendiri-sendiri. Atine pengen kepiye, awake pengen kepiye. Hatinya sebenarnya pengen beribadah. Hatinya sebenarnya pengen beribadah. Tetapi karena fisiknya tidak dikomunikasikan, orang kuat. Kan begitu. Mengapa? Karena pikiran, narasi tidak mempersuasi fisik untuk kuat. Sebaliknya juga begitu. Fisik ingin, tapi hati tidak ingin. Ya akhirnya oleh sebab itu, kok itu baru berpikir antara personal, internal per satu orang. Nah itu akan kalau dikembangkan seperti itu. Kalau tidak ada komunikasi yang baik antar personal, internal diri sendiri, efeknya juga akan dalam skop yang lebih besar, yaitu keluarga, lebih besar lagi dalam masyarakat, lebih besar lagi dalam satu negara, lebih besar lagi di dalam dunia internasional ini. Bapak saya muliakan, ya dong, sederhananya begini. Kalau
antar rakyat, antar anak bangsa sendiri itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka jangan harap pola komunikasi kita di dunia internasional akan dihargai dan dihormati. Sekarang ada Danantara, jelas sebuah ide yang ambisius di mana negara pengen mempunyai semacam kayak lumbung atau bank yang khusus yang pokoknya di luar regulasi yang bulat itulah. Negara butuh apapun langsung punya uang. Jadi kayak skemanya kayak ibu-ibu arisan kira-kira begitu ya, punya dana khusus, cadangan khusus. Di antara idenya adalah ketika nanti ada proyek besar, itu negara sudah tidak bingung uangnya dari mana. Kalau ada musibah, tsunami atau apa, negara juga tidak bingung dari mana dananya. Sip. Lebih ambisius lagi, kemudian dengan adanya Danantara itu bisa memberikan rasa wibawa dan kehormatan NKRI di hadapan dunia nasional. Sehingga harapannya yang mulu-mulu itu para investor itu kemudian datang ke Indonesia karena merasa Indonesia ini sebenarnya bukan negara miskin. Wong punya uang banyak kan. 14.000 triliun kalau saya nggak salah informasinya, 14.000 triliun uang di Danantara. Sepemahaman saya itu uang semua aja. Uwo, kerikil, kacang hijau nggak ada, itu uang semua. Ada atau tidak ya jangan nanya saya kan, gitu ya. Nah, kalau kata yang dulu gitu. Nah tetapi Bapak itu yang saya muliakan, sekarang ini, bukan sekarang ini ya mungkin sejak tahun 2000 lah, dunia ini kan sudah, kalau kata orang Arab itu seperti as-sama'il maftuhah, langit yang sudah terbuka. Yang artinya apa? Keterbukaan informasi. Orang itu dengan sangat mudah, tidak perlu mengirim agensi CIA atau Mossad. Dengan adanya media sosial, apalagi orang Indonesia itu kan termasuk pengguna media sosial yang sangat aktif gitu. TikTok, Instagram, dan seterusnya, seperti semua bisa terbuka. Sehingga bangsa muliakan, ya publik internasional itu juga akan membaca gitu loh. Kalian aja ngurusi orang kalian sendiri. Bahasanya begini. Kalau dalam satu keluarga itu tidak harmonis, bagaimana orang kemudian bisa harmonis dengan tetangga dan yang lain? Boleh orang berteori, ya nggak mesti juga Pak. Kadang-kadang ayah dengan anak nggak akur, tapi dengan tetangga akur, benar. Tetapi kan sekali lagi ini masalah trust, kepercayaan. Nah, begitu. Nah sehingga kembali ke waqulu linnas husna. Linnas ini kan saya katakan tadi, bisa antar interpersonal satu orang antara hati dan pikirannya, bisa dalam konteks sosial masyarakat, atau dalam konteks nasional satu negara, atau dalam konteks internasional antar negara. Linnas, alif lamnya istidrak, mencakup seluruh umat manusia, baik sebagai individu, bagian dari suatu komunitas, baik komunitas terbatas masyarakat maupun lebih luas negara atau hubungan internasional. Nah sehingga waqulu linnasi husna, bertutur kata yang berkomunikasi yang baik, ya itu sangat penting. Nah tetapi, jangan lupa, ya, narasi komunikasi itu saja tidak cukup. Mengapa demikian? Karena ihsan itu tidak hanya dari tutur kata saja, tapi juga perlakuan. Bahasa simpelnya, loh, kalian ngurusi skop kecil saja, negara kalian saja, provinsi kalian saja, kabupaten kalian saja, kecamatan kalian saja, tidak becus kok berhubungan dengan saya. Loh, jangan lupa orang-orang yang lain itu mikirnya hanya hitung-hitungan. Tidak ada yang namanya tulus membantu, tidak ada. Tidak ada. Bahkan sekalipun negara sesama muslim, tidak ada. Mengapa? Karena manusia itu selain dia beragama Islam talak sehingga dia muslim, dia juga tetap manusia. Yang mana manusia ini punya homo homini lupus,
hasrat, keinginan untuk dalam kutip memakan sesamanya. Nah, kan begitu. Manusia kanibal mungkin sudah mulai langka. Hanya kita temui di pedalaman-pedalaman suku Amazon atau mungkin Dayak sana. Kanibalisme yang difahami secara harfiah. Orang makan orang secara kasat mata, secara ragawi, secara fisik. Paling mudah ya sumanto. Tapi sumantoisme, kanibalisme itu berlaku dalam bentuk lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada orang hanya memikirkan kebutuhannya sendiri dan tidak pernah memikirkan bahwa orang lain bisa mati atau sengsara, lalu mau kita sebut apa? Kalau bukan kanibalisme, kan begitu. Nah, oleh sebab itu kami saya muliakan, kanibalisme itu masih ada. Bahkan kita sudah 2025. Yakni 2025 tahun dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Lah kalau dihitung dari Nabi Adam, entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun, tapi tetap kanibalisme masih ada. Kan begitu. Yaitu di mana seorang manusia tidak lagi menganggap manusia yang lain sebagai, kalau kata orang Jawa, sepodo-podo, sesama manusia yang harus dihormati, yang harus dijaga kehormatannya, diperlakukan dengan. Oleh sebab itu kita membaca Al-Baqarah 83. Nah, itu waqulu linnasi husna. Artinya dalam bertutur kata saja kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik. Mengapa? Karena boleh jadi ada orang memperlakukan secara materi dengan baik, tetapi dengan tutur kata yang kurang tepat atau menyakitkan. Contoh, jino bangsa muliakan, orang yang memberi itu selalu merasa lebih tinggi daripada orang yang diberi. Logis, manusiawi. Nah, tetapi kemudian kalau kita memberi orang, taruhlah zakat, taruhlah sedekah atau apapun begitu, kemudian merendahkan atau bahkan mempermalukan yang diberi, itu juga tentunya tidak tepat dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dulu waktu awal-awal pertama kita KTSP, saat itu mungkin masih 2018 ingat saya, kita mengulas Al-Baqarah ayat 3 pada kategori karakter watak tanda orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, siapa orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna dan seterusnya, dan yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dulu kita ulas panjang lebar. Kenapa razaqna itu? Kenapa dhamir mutakallim al ghair? Kenapa menggunakan kata pertama jamak? Kami, kita. Padahal sebenarnya hakikatnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kan begitu. Kenapa perlu ditegaskan bahwa yang memberi rezeki adalah Allah? Agar orang yang memberi infak, baik itu zakat, baik itu sedekah atau infak secara umum, sadar diri bahwa yang memberi itu hakikatnya adalah Allah. Manusia hanya menjadi talangin rezeki, perantara, mediator. Nah, sehingga tentu misalnya ilustrasi begini aja, tidak mesti harus terjadi, tapi pengandaian. Gitu. Kene wong kere. Nah, sini orang, hei orang miskin, sini dong. Kamu gak punya uang toh? Nih tak kasih. Loh, materinya dipenuhi. Gitu. Tetapi materinya dipenuhi. Tetapi haknya, kehormatannya, harga dirinya tidak dipenuhi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kurang tahu ya, BLT, PKH atau apapun yang bansos apapun namanya, itu kenapa harus pakai antri ya?
dan harus desak-desakan dan harus kemudian, saya kurang tahu apakah sebenarnya negara ini ingin mewartakan dan memproklamakan diri kepada dunia internasional bahwa kami ini negara miskin, oleh sebab itu bantulah kami, atau bagaimana? Saya kurang tahu juga. Atau ingin mengatakan bahwa saya ini orang kaya di tempat ini, satu-satunya orang kaya di antara ribuan bahkan puluhan ribu orang. Buktinya tuh lihat dong, di depan saya itu orang-orang miskin sampai antri. Atau bagaimana? Saya kurang tahu. Ya toh? Padahal, ya toh, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Nah, iya. Ya toh? Al-Baqarah berapa? Saya lupa. Bersedekah itu kalau sirri, rahasia, senyap, sembunyi itu lebih baik jika kemudian yang kita beri adalah orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya kurang tahu itu. Pemerintah bisa menjelaskan kenapa bansos yang namanya BLT, PK atau apapun itu harus antri, harus ruyuk-ruyuk, harus kemudian bahkan ada orang dalam tanda kutip bisnis, peminjaman anak bayi. Kayaknya tak silise anakmu berlaku antri cepet, menggunakan aku untuk piro sampai untuk piro. Lah anakku sudah gede-gede kabeh kuliah, mosok tak gendong ya ora kuat aku, tur ya ora iso nangis. Kadang-kadang seperti itu. Bapak Ibu saya muliakan. Kenapa? Ya toh? Ada waqulu, ada ihsana, ada kemarin kita sampaikan. Tulus, berlebih, tulus itu ikhlas ya, tulus itu ikhlas, berlebih, continue. Nah, gitu, continue, profesional. Nah, itu tadi profesional, berlebih, tulus. Bapak dan saya muliakan, saya kurang tahu di mana letak profesionalisme ketika pembagian bansos itu haruslah, kecuali memang dalam ilmu komunikasi itu ingin disampaikan. Kalian tahu nggak sih orang-orang yang oposisi atau tidak setuju kontra dengan saya, bahwa yang dukung saya itu banyak banget loh. Buktinya nih, kemudian ketika saya ngirim bansos dan lebih juga Pak bisa melihatkan. Pertanyaannya adalah, betulkah membagi bansos itu merupakan tupoksi, tugas pokok dan fungsi seorang presiden dan wakil presiden? Itu juga saya kurang tahu. Boleh jadi di sela-sela undang-undang yang menumpuk di MK itu ada tupoksi presiden dan wapres itu membagi bansos. Saya kurang tahu. Nah ini, maka menjadi pemahaman kita semua, berbuat baik. Dan tentu kita tahu bansos itu baik. Mengapa? Karena kita juga harus paham, ingat, sadar diri, memang Indonesia belum semuanya sejahtera. Itu fakta dong. Kita tidak perlu gengsi atau menutup diri, apa adanya saja. Tapi kan bukan begitu juga. Bapak saya muliakan, ada hadis yang kita semua hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Riwayat lain, falyukrim doifahu, maka muliakanlah tamu. Oke, bahasa muliakan. Apalagi ngomong. Ya, falyukrim hanya itu ya, jarahu sama doifahu. Setahu saya itu. Tetangga dan tamu itu dalam tanda kutip adalah orang lain. Oke, tetangga dan tamu itu adalah orang lain. Mosoyo garwo tamu. Istri suami kok tamu, ya ndak. Anak kok tamu, ya ndak. Anak keponakan kok tamu, kan ya bisa kalau dalam pengertian lama gitu kan.
Aku nembe ono tamu jebul keponakan. Tapi kan biasanya lazim yang namanya tamu itu kan tidak terkait kerabat dekat, anak atau keponakan ngoten nggih. Sapa sing mampir iki keponakanku kan ngoten. Tapi kalau misalnya orang yang belum kenal dengan akrab tamu kan ngoten nggih, atau enggak kita kenal sama sekali tamu kan ngoten nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan orang lain saja kita diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan. Katanya yang punya NKRI ini adalah rakyat Indonesia, WNI, warga negara Indonesia, tidak peduli dia mau pejabat atau rakyat. Tapi kenapa dimisahkan dengan hal seperti itu? Padahal perlu saya tegaskan, ihsan itu lebih tinggi dari ikram. Ihsan itu lebih tinggi daripada sekedar memuliakan. Padahal memuliakan itu bukan sekedar loh. Memuliakan itu bukan hanya. Bapak itu saya muliakan, ya toh? Jadi perintah untuk berbuat baik itu kan kosakatanya macam-macam, gitu? Misalnya dengan falyabir, berbuatlah baik, gitu? Tapi nanti ada falyukrim, lebih tinggi lagi. Nah ikram ini contohnya begini, baru saya muliakan. Sebenarnya kalau kita mau bikin takjil itu dengan bungkus daun pisang itu sudah bagus, sudah baik. Insya Allah ya tetap untuk standar orang kampung udah memuliakan jaburan takjilan dengan nasi kucing dibungkus dengan daun pisang. Tapi sementara orang konteks zaman sekarang lebih merasa terhormat kalau dengan styrofoam atau kardus. Tapi sebenarnya itu belum cukup untuk kita mengisi kosakata menggunakan falyukrim tadi itu. Falyukrim itu ilustrasinya Bapak bisa melihatkan, kardusnya itu warna-warni ornamennya masih dimasukkan tas jinjing yang juga pernak-perniknya bagus. Misalnya begitu, semacam kayak bawa parcel, tasnya sendiri hanya 25.000. Meskipun isinya cuma pulpen 1.000. Nah kira-kira begitu ya. Kan ada itu orang, kakak ulang tahun. Nepi jam itu orang ajak mulai. Rewel gitu. Baik, bisa melihatkan. Meskipun isinya cuma pulpen pilot A3A yang 1.000, tapi bungkusnya itu masya Allah, gitu. Dibungkus, wah nanti pernak-pernik wangi apa dulu tas kandung atau dikasih pita apa, aksesorisnya 500.000, isinya 1.000. Itu orang sudah masya Allah cepri-cepri begitu, nah itu baru falyukrim. Lah ihsan itu lebih dari itu, Mbak saya muliakan, lebih tinggi lagi derajatnya. Nah sehingga ini menjadi pemahaman kita bersama, memberi itu memang lebih baik daripada menerima. Al-yadul ulya khairun minayati sufla. Makna harfiahnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makna yang dimaksud adalah memberi itu lebih baik daripada menerima. Bukan kok monggo juli jumus kondur loh, monggo lho Mas nggih. Lah ngopo ndak kondur? Kan katanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lah ya bener sih. Nek secara harfiah nggih. Lek ngaji nang ndi Mas? Ten KTSP dulu. Walah. Gitu. Hadir terus. Iya. Sejak awal saya 5 tahun itu hadir terus. Paham? Boten. Ngoten nggih. Nah, jadi saya muliakan, memuliakan. Itu ternyata lebih tinggi lagi ihsan tadi. Ngoten nggih. Karena apa? Ihsan itu selain juga tadi
Bahasa muliakan kan bisa saja. Orang memberi kita apapun itulah bentuknya, uang, baju atau apapun begitu, sertifikat tanah atau apapun, wakaf atau apa namanya seperti itu, sesuatu yang material. Bahkan juga dengan tutur kata yang santun. Mohon maaf. Tapi kalau diniati untuk suguhan atau gratifikasi, bahkan untuk menjebak, bahkan untuk mencelakai, memfitnah dan seterusnya, tentu itu tidak masuk kategori ihsan. Padahal itu bikin kita berbunga-bunga atau bersuka cita loh Bapak Ibu yang saya muliakan. Gitu. Makanya ihsan ini memang maknanya sangat dalam gitu. Nah sehingga kita kemudian menjadi bertanya, kalau mau kaitannya dengan kebijakan publik ya, sebenarnya ya toh, ya kita bicara dengan MBG. MBG ini sebenarnya bagus ya, karena tetap uang anak-anak juga senang gitu ya, anak-anak juga senang, dan memang juga boleh jadi ada yang tidak sempat bikin sarapan, bahkan nggak ada seperti itu. Tetapi kalau kemudian hitung-hitungan matematisnya, anak diberi makan gratis, tapi orang tuanya kemudian di PHK, itu gimana? Satu. Yang kedua, diberi makan gratis, tapi pajak dan apa-apa kan konon naik. Yang saya alami ini PDA, saya kaget. Wih, tolong saya sih kok mundak sampai 100.000 lebih. Bocor kok jebul munggah naik dan tidak dikonfirmasi. BPJS naik juga kan nggak pernah dibilang kita kan. Yang tiba-tiba kemudian menjadi kok mundak, oh ya mundak dan lain-lain seperti itu kan. Nah ini pola komunikasi yang seperti apa seperti ini? Apakah seperti ini yang dimaksud memuliakan? Kan kira-kira seperti itu. Ya bisa logikanya, yo tidak masalah. Sakarep pun wong aku sing kuwasa. Betul. Tetapi semua orang harus sadar bahwa kekuasaan manusia itu terbatas secara geografis maupun secara waktu. Yang kemarin berkuasa sekarang dikuyo-kuyo. Itu hukum alam. Bahkan kalaupun dia berkuasa selama dunia ini ada, gitu, apakah dia akan berkuasa di alam kubur, lebih-lebih di alam akhirat? Tidak ada. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, kata Al-Quran. Nah jadi kembali kepada tadi ihsana. Ihsana ini kalau kita praktekkan betul, wis pokoknya kita mengamalkan Al-Baqarah 83, KTSP bubar, wis insya Allah banyak masalah teratasi. Tidak perlu ngaji banyak-banyak. Memang betul kok, ngaji menuntut ilmu itu nggak perlu banyak-banyak. Tapi kenapa KTSP ini harus ada terus, bahkan sampai yaumul qiyamah? Satu karena kewajiban, yang kedua karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka sebenarnya kita ngaji KTSP itu tidak mesti harus bertambah ilmunya. Saya jadi malas, sama aja ya, saya itu kayaknya nggak pernah, ilmunya nggak bertambah-tambah. Betul bisa jadi. Tapi yang pasti kalau kita yang namanya mengaji, mentadabburi ayat suci, itu pastinya keimanan ketakwaan kita itu bertambah. Itu auto alias secara otomatis. Kita nggak sadar. Mengapa? Karena itu masalah hati. Maka betul tokoh hati itu 5 macam, yang salah satu adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Maca Quran angen-angen sak maknane. Mengapa? Karena meskipun kognitif intelektualitas kita, keilmuan kita itu tidak bertambah, maka dengan kita mentadabburi ayat suci itu yang pasti satu, pahala kita bertambah, bahkan tidak ikhlas juga loh Bapak Ibu muliakan. Iya. Mangqara'a harfan. Qara'a itu membaca. Jadi ya, orang yang membaca Al-Quran bahkan tidak ikhlas sekalipun itu dapat 10 kebaikan, 1 huruf loh. Nah apalagi jadi membaca Al-Quran itu sudah dijamin 1 huruf mendapat 1 kebaikan. Ikhlas itu pahala yang lain. Jadi ibarat kata kita baca Quran dengan grundel, gedumel alias jengkel,
alias mantel alias tidak ikhlas, tetap diberi 10 kebaikan. Kurang apa Allah itu? Karena itu redaksi mutlak. Tidak ada mangkoro'a harfan kholison liwajahillah, tidak ada. Hadisnya hanya mangkoro'a harfan, siapapun yang tidak ikhlas kepada. Jadi maka kita mengkaji Al-Quran ini, bahkan nggak ikhlas, nggak tulus, tetap dapat 10 kebaikan. Bukti tidak ikhlas, tidak tulus itu apa? Ngantuk. Wah, kalau berarti saya nggak ikhlas, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Loh, transaksional dengan Allah itu boleh kok. Wa basyiril ladzina amanu. Udah kelewatan ayat itu, ayat 24 dulu masalahnya. Berilah kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, dan beramal soleh, annalahum jannat. Ini kan ayat transaksional. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang selalu disampaikan dulu Pak Daris gitu. Boleh. Mengapa? Karena Allah itu yang maha adil. Yo, enggak bisa toh. Wa basyiril ladzina amanu wa akhlasu, ya enggak. Dinahum lillahi wa ya'amil. Gitu. Jadi kalau kita ini final targetnya hanya masuk surga, cukup beriman dan beramal soleh. Tapi kalau targetnya adalah biar terbebas, terhindar dari godaan setan, maka kita harus ikhlas. Karena iblis sudah menyatakan diri, siapapun bisa digoda kecuali illa ibadallahil mukhlasin. Nah kan begitu. Jadi tergantung final target kita apa, visi misi kita apa. Kalau beribadah itu hanya dapat surga, tidak perlu ikhlas. Kan begitu. Gitu. Tapi kalau kita mau upgrade, grade-nya naik, enggak, selain saya juga pengen masuk surga juga terhindar dari godaan setan. Wah, lagi. Sebab itu harus jenjang pendidikannya harus lebih tinggi lagi. Kan ngoten gitu. Nah, baik. Sehingga waqulu linnasi husna itu perlu kita renungkan setelah mendalam, baik pengamalannya secara interpersonal, pribadi, antara hati dan pikiran, ataupun secara sosial, ya, bermasyarakat, berkeluarga, ataupun nasional, bernegara, ataupun internasional, ya. Karena nas itu mencakup itu semua dalam tingkatan levelnya. Wa aqimus shalah, dulu sudah ketemu di Al-Baqarah ayat 3. Awal-awal dulu tahun 2018, dan kita juga sering aqama yuqimu, makna harfiah itu yang dimaksud mendirikan sholat, bukan seperti mendirikan tenda, gitu. Maka kemudian as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Kan ngoten nggih. Sama seperti anak saya ketika menghardik sepupunya, malah pada main-main, ayo sholat. Kalau kamu nggak sholat, kamu berarti merobohkan tiang agama. Wah, mantap. Cocok. Niru bapak nih ternyata. Oh, nah. Padahal dia juga kadang sering nggak sholat juga gitu. Tapi dia sok-sokan gitu kan. Sepupunya kan pada main-main gitu kan, langsung didampar waktu maghrib itu. Woi, jangan pada main-main. Baru 5 tahun gitu. Sholat kalau nggak kamu untuk merobohkan tiang agama. Tapi setelah itu dia main HP sendiri juga gitu. Pondok bapak nih gitu. Jarkoni gitu. Gedang awam wakil ngomong kapal akoni angel gitu nggih. Wa aqimus shalah, mana yang pertama aqama yuqimu itu dulu kita sampaikan, tidak ada jeleknya kita ingat lagi nggih. Jangankan kok berarti berapa saya melihatkan 6 tahun yang lalu kok. Jangankan kok 6 tahun yang lalu, 6 menit yang lalu aja kadang-kadang kita lupa gitu kan. Hari ini diberitahu apa, besok apa gitu kan. Aqama yuqimu itu membentuk kosakata istiqomah. Nah, gitu. Maka
Sebenarnya sholat itu sendiri sudah fi'il. Sholat itu sendiri sudah kata kerja. Sholat itu sendiri sudah verb. Mengapa seringnya di dalam Al-Quran hadis sholat itu senantiasa disandingkan, dipasangkan, bergandengan dengan kosakata aqama yuqimu? Sebab yang dituntut bukan hanya sholatnya, tapi juga istiqomahnya. Kalau hanya sholatnya, ayatnya berbunyi wa qulu linnasi husna wa shollu, dan sholatlah kalian. Tapi yang dituntut bukan hanya sholat, tapi istiqomahnya. Itu makna yang pertama dari aqama yuqimu, dari koma berdiri. Aqama mendirikan, istaqoma yastaqimu istiqomatan istiqomah. Istiqomah itu bahasa Jawanya ajeg. Ajeg itu tekun itu terus menerus. Yakni sholatnya tidak piketan, rebu sholat, kemis prei, ngopo orang sholat waisakul. Maksudnya kan tanggal abang. Konteksnya bukan dalam arti tanggal abang para kaum wanita loh. Kalau kaum wanita memang ya seperti itu. Orang sholat tanggal abang, paham nah itu. Nah, makna yang kedua yang saya muliakan, ya, maksud tegak itu syarat rukunnya terpenuhi. Nah, syarat rukunnya terpenuhi. Dan saya muliakan, ada orang istiqomah sholat, setiap hari sholat 5 waktu, bahkan duha, tahajud, rawatib, oke, tapi orang tahu wudu, ya kayak anak saya sih kan. Endok sholat langsung ambil mukena. Kok nggak wudu? Ya nggak apa-apa. Sakar. Mending. Soalnya kalau dipaksa wudu, dia wudu tapi nggak sholat. Nah ini penting sholat. Ya namanya anak gitu. Jangan kan anak yang gede-gede juga seperti itu macam gitu. Nah baik misalnya loh. Kalau nggak salah September nggak mungkin. 2024 belum lama kok. Ada yang bikin polling atau survei itu serem juga ya. Umat Islam di Indonesia itu yang nggak sholat entah berapa entah percakapan 67 nemu. Ya itu bisa ya survei itu kan ya tinggal siapa yang mensurvei kan. Tapi kan setidaknya memang itu jadi alarm ya. Lho kok iso Muslim KTP ini 88 sing ora sholat swidak pitu iki. Enggak, katanya loh Indonesia kan negara Muslim terbesar 88%, tapi 60% enggak sholat. Iya ya Allah. Ya oke lah, monggo dieyeli, dibantah dengan survei dan riset tandingan begitu. Tetapi kan saya agak percaya meskipun 67 ya enggak sih, saya enggak bukan pada 67-nya sih, tapi banyak yang tidak sholat itu saya percaya. Lah enggak usah jauh-jauh. Kan ngoten niku hari-hari ini kan banyak orang gebyok derep hari Jumat. Ya saya mau khusnuzon mereka wali sholatnya kemudian di Mekah kok ya angel gitu. Kan katanya ada wali itu yang bisa seperti Raden Kian Santang begitu, ya merubah jadi 7 orang. Yang satu di Bojonegoro, yang satu kemudian di kan katanya begitu, ngoten nggih. Ya tapi kan kayaknya ya gimana, sulit saya mau khusnuzon seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Sholat riyen Pak, nggih, ya nggih, tapi nggih kira kepanggil kalau kata orang Jawa begitu. Baik saya muliakan. Nah sehingga wa aqimus shalah yang pertama istiqomah, tuntutan yang dimaksud adalah agar kita itu sholatnya ajeg terus menerus tidak piketan. Yang kedua, meskipun ajeg istiqomah rutin, tapi syarat rukunnya tidak terpenuhi. Nah itulah makanya sholat meskipun itu kata kerja, meskipun itu perbuatan, harus disandingkan dengan aqama yuqimu. Mau aqimu, muqimina sholat, yuqimuna sholat. Itu perubahan morfologis sorof mengacu kepada setidaknya 2 makna itu.
istiqomah dan syarat rukunnya terpenuhi. Gitu? Nah, oleh sebab itu saya muliakan, kita juga harus lebih menguatkan. Kalau sekedar sholat itu ya seperti anak saya tadi, nggak wudhu. Jadi kadang-kadang yang pemahaman, kalau saya muliakan, saya lupa. Jadi syarat rukun tentu itu maksudnya kaitannya dengan ilmu, jadi pemahaman. Jangan sampai seperti keponakan saya, sholat maghrib, jadi rakaat terakhir dia kentut, gitu. Makmuman sama adik saya, bapaknya salam-salam, dia masih berdiri. Setelah selesai takoni, loh, tadi kan sholat maghrib kan 3 kali aja, kok berdiri lagi? Saya tadi kentut, terus lah ya saya sholat 1 rakaat lagi mengganti kentut saya tadi. Sakarat mulai, wah ini madhab baru ini, apa ini? Madhab apa ya? Perasaan baca Maliki, Syafi'i, Hanafi, orang ya tidak mau madhab keponakan saya. Kan begitu. Lah anak saya juga, tadi dia kentut itu saya mau ketawa gitu kan. Lah saya nggak kuat tantenya makmum masbuk, ketinggalan 2 rakaat, rakaat kedua dia membatalkan diri. Orang kuat. Lah saya kan kentut tadi, saya nambah 1 rakaat lagi, ganti kentut. Wah, sampai saya mau ditahan-tahan kan orang kuat, batal lagi dia akhirnya sholat mana? Ya Allah. Sholat, tetapi bukan yang dimaksud yuqimuna sholat seperti keponakan saya tadi, tidak berdasarkan ilmu. Ngoten nggih? Jadi yang diperintahkan bukan sekedar sholat, tetapi sholat yang istiqomah sesuai syarat rukunnya, sesuai ilmu tadi itu. Saya muliakan. Maka aqimu wa atu zakat. Nah ini yang tadi saya sampaikan, konteksnya dengan ihsan tadi. Bapak yang saya muliakan, sebagaimana sholat, zakat itu juga perbuatan, kata kerja, fi'il. Dari zaka yazku, yang makna harfiahnya membersihkan diri, yang makna harfiahnya adalah menambah. Dulu pernah kita ulas panjang lebar. Mengapa zakat itu membersihkan diri? Karena kita tidak bisa memastikan bahwa harta kita itu betul-betul halal atau syubhat atau bahkan kecublakan haram. Ilustrasi, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya dong. Kadang-kadang kita ini panen, gitu, tapi nggak sengaja beras gabah yang kita makan itu adalah milik orang lain, kecipratan, meskipun hanya satu upo. Itu kan makanya ada hal pihak, ya itu memang termasuk yang ulima ridhohu rezeki yang menjadi kemakluman. Tapi kalau tidak diikhlaskan kan menjadi kotor, menjadi sedikit ya. Insya Allah dengan istighfar selesai. Nah tapi kalau kemudian nggak diikhlaskan kan jadi kotor. Bapak yang saya muliakan, secara MOU, secara kontrak kerjanya, kita ini digaji 1 bulan taruhlah 10 juta untuk kerja 5 hari kerja dari jam 7 sampai jam 4. Pernahkah kita bolos? Pernahkah kita bolos dan tidak pamit? Pernahkah kita padang-padangan dengan atasan kita? Bos, saya izin sejam sekian gini-gini, dipotong juga nggak apa-apa. Tidak pernah, karena sudah menjadi kemakluman. Nah yang seperti ini bisa bersih, bisa, maka itulah filosofi zakat, dipotong 10%, mudah-mudahan membersihkan harta kita. Kenapa harta harus dibersihkan, Pak? Sama aja, duit nyolong dengan halal juga dibuat beli. Tong sengwenu podo mawon. Betul. Bahkan lebih enak kalau nyolong. Mengapa? Ya, karena nggak capek. Gitu. Bapak saya muliakan, hari Sabtu kemarin kita diskusi dengan Ustaz Wijayanto dan koleganya yang bisnis Bitcoin, cryptocurrency, yang bisa menjelaskan Mas Rosyid. Saya pahamnya kalau memakai istilahnya Pak Dono,
cryptocurrency atau Bitcoin itu duit demit. Itu adalah sistem keuangan memakai poin. Dulu waktu muncul 2014 kalau salah, 1 poin hanya senilai 4.700 rupiah, boten real. Hari ini konon katanya piro Mas Rasid 1,3 triliun. Maaf miliar, 1,3 miliar per 1 poin. Dengan Bitcoin bisa beli Alphard, umroh katanya setiap 2 minggu dan seterusnya. Waduh, kok iso? Iya Mas Rasid, tertarik bukan? Nah, gitu. Wah, sip ini. Berarti keinginan saya untuk menikah dengan putri Brunei bisa terkabul. Maksudnya gimana Rasid? Kalau saya nggak mikir ke sana, bahaya Mas Rasid. Oke, intinya, saya muliakan wa'atul zakat. Harta yang kotor, 1, membuat doa kita tidak terkabul. 2, membuat musibah. Perkok ma bumiya alal batil fahuwa batil. Jari simbah perkara Allah mung nekake memolo. Perkara Allah mung nekake memolo. Sesuatu yang buruk, yang tidak baik itu hanya akan melahirkan prahara yang berkelanjutan. Tidak usah kaget kalau kemudian menurut Novel Baswedan Oktober 2022 atau 2023 masalah dulu, Rawuh dia kalam menyatakan bahwa tidak ada koruptor yang hidupnya tentram. Wis warna-warna. Tidak perlu diceritakan di sini. Itu contoh kasus. Memang bisa beli ini itu, tapi sempurna-warna nanti lah pokoknya. Itu baru di dunia loh. Itu baru di dunia. Bahkan yang merasa dengan kekuasaan dan bisa lepas dari jeratan hukum. Kalau MH itu kan pernah nyeletuk gitu kan. Koruptor KPK berhasil menangkap 1.000 koruptor dalam setahun. Hebat? Ya belum tentu. Karena bisa jadi yang tidak tertangkap lebih banyak gitu kan. Jadi bukan berarti yang koruptornya 1.000, yang itu nggak ketangkap aja, nggak ketangkap ya karena nggak bisa, nggak ada bukti atau ada bukti ternyata, waduh alasan saya ternyata kayak gitu itu kan biasa. Nah tetapi maka perlu diingat bahwa yang lepas dari jeratan hukum di dunia itu lebih medeni, lebih berbahaya. Karena boleh saja dia dilulu itu dalam tanda kutip diselamatkan oleh Allah dari jeratan hukum negara, tapi nanti dirapel di akhirat. Wah orang medeni. Tapi kalau orang nggak punya iman, ya malah bangga, belum tahu siapa saya. Gitu. Kira-kira begitu. Bang bisa bayangkan. Wa'atul zakat. Jadi 1, membersih harta kita perlu kita bersihkan karena boleh jadi kecipratan terkontaminasi bercampur dengan harta kotor. Harta kotor itu bisa syubhat, belum jelas statusnya halal atau haram, atau malah justru naudzubillah haram. Maka perlu kita bersihkan. Lalu saya muliakan, maka dulu kita sampaikan yang namanya rezeki itu bukan yang kita pegang, bukan yang ada di sekitar kita. Rezeki adalah ketika yang kita miliki itu membuat kita semangat dan istiqomah beribadah. Itu baru namanya rezeki. Kalau yang kita sanding, kita pegang, kita punya, kita miliki, resmi, legal, hanya bikin masalah, itu namanya musibah. Itu penting. Punya 10 truk, tapi bikin orang dengki. Rezekinya di mana? Punya sawah, telung pekuleng, gedung dan seperti itu, tapi anak dan cucu selalu berdoa semoga kita cepat mati. Rezekinya di mana? Rezekinya di mana? Kita punya apa-apa, tapi dituduh hasil korupsi, padahal itu halal semua, hasil jeripaya kita semua. Rezekinya di mana?
Maka rezeki itu kalau satu membuat kita tentram, yang kedua meningkatkan ketakwaan kita, itu baru namanya rezeki. Bahkan kalau kita punya bis namanya Wilmuno atau koperasi abadi, bukan sumber rezeki. Ada bis sumber rezeki, tapi kalau nabrak orang, lah rezekinya di mana? Nah, ya toh? Kan kita kemudian kena disita, kan kira-kira begitu. Baik, lalu saya muliakan wa'atu zakat. Loh, zakat itu kok menambahi gimana? Zakat yaitu ainama yanmu bertambah. Ngapusi. Oh, bukan ngapusi. Memang matematikanya materi. Kita punya harta, sebutlah misalnya 10 juta. Setelah dihitung, zakat kita taruhlah misalnya 1 juta. Kan berarti tinggal 9 juta. Bertambah dari mana? Wong berkurang kok. Satu, kalau saya muliakan, yang pasti, meskipun harta kita berkurang, yang pasti bertambah pahala kita. Itu jelas. Yang kedua, meskipun kita berzakat dan merasa terpaksa, alias awal, alias tidak ikhlas, tetap harta kita itu akan bermanfaat bagi orang lain, menjadi amal jariah. Padahal kita nggak ikhlas loh. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, dengan kita berzakat, harta kita itu berkah. Konsepsi yang harus diingat antara perbedaan antara berkah dengan pahala. Kalau pahala itu hanya kita dapatkan di akhirat, kalau berkah kita dapatkan di seluruh 4 elemen alam di dunia. Kita dapatkan di dunia, di alam kubur, di akhirat. Itulah bedanya berkah dengan pahala. Jadi tidak ada orang kemudian, ya Allah, pripun nek kula nyicil riyen, pahala saya yang di akhirat itu mbok sebagian itu 10% mawon saya ambil dulu di dunia. Ya Allah, Mas, iki hukum akhirat. Emang kaya nang donya, kowe motor kredit, sawah kredit, omah kredit, mahar yo kredit. Iso nek pahala ora iso, Mas. Kuwi jatahmu, itu jatahmu nanti di akhirat. Itu namanya pahala. Tapi kalau kamu mau pengen banyak kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, carilah berkah, bukan pahala. Kalau berkah itu bisa kamu dapat ketika di dunia. Caranya pripun ya Allah? Zakat. Zakat itu bisa menjadi berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambahin kebagusan, bertambahnya sesuatu yang positif. Orang yang berzakat itu pasti bertambah pahalanya. Yang kedua, bertambah respek, citra positif dari masyarakat. Apalagi Allah sudah mengatakan lewat hadis tentunya, maksudnya siapa itu? Kurang lebih seperti ini. Mamin abdin anfaqa ghada munfiqan illa wal malaikatu illa wa ya'ti lahu malakaini. Orang yang kemudian mempunyai harta itu akan didatangi oleh 2 malaikat yang berinfak, Allahumma barik munfikan salafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, semoga Engkau berikan orang yang mau berinfak ganti, dan bagi orang yang bakhil cetil kehancuran. Loh, ora serem. Yang doa malaikat tidak pernah punya dosa. Sependek yang saya tahu,
tidak pernah ada malaikat proposalnya ditolak. Nek manusia sering, apalagi kalau kemudian kecipratan barang haram. Dalam semua hadis Sahih Muslim disebutkan ada orang yang lusuh, akbar wa asfar namanya. Yutil rajulun yutilu safar akbar wa asfar nopo-nopo. Ini ada seorang yang nampak lusuh gitu gitu. Lalu kemudian akluhu haramun, yang dia makan sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haramun, yang dimakan juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakainya juga haram. Fa anna yustajabu dzalika, kata Rasulullah, gumun le arep iso dikabulke dungane piye, bagaimana dia bisa dikabulkan doanya. Maka betul Ibrahim Al-Khawas mengatakan bahwa di antara penyebab tertolaknya doa 8, salah satunya adalah aklul haram. Cara kita agar alarm jam 7:30. Nah, pinter nek iki berarti gitu. Ora apa-apa ngajak mulai. Oke. Baik, saya ulang lagi. Wa atu zakat. Maka cara menghitungnya begitu Bapak bisa muliakan. Yang bakhil, cetil, medit, hartanya statis, boleh jadi bertambah karena tidak keluar sama sekali. Tapi karena didoakan hancur oleh malaikat, yang akan terjadi entah kapan. Yang berzakat didoakan malaikat, Allahumma qilhu munfikon kholafa, semoga kau beri orang yang berinfak itu kholafan, ganti lelintu ingkang langkung berkah. Itu janji Allah lewat doa malaikat. Kalaupun ternyata doa malaikat itu ditunda, di cancel, yang pasti mendapatkan pahala dan itu tidak bisa ditunda. Kalaupun bahkan kita itu berzakat, berinfak tidak ikhlas, otomatis harta yang kita sisihkan, kita ikhlas itu untuk kebaikan orang. Maka disitulah maksud zakat itu bertambah pahalanya, bertambah memberikan peran positif dan manfaat bagi orang lain, dan yang pasti bertambah keimanan kita, itu pasti. Belum tadi yang saya sebutkan, baru saya muliakan, mestinya lazis MPK atau apa lagi yang dalam dikelola oleh umat Islam lah, BSI atau apa, itu perlu buat riset dong. Saya punya asumsi kuat. Mengapa asumsi? Karena saya tidak riset. Mungkin Mas Rosyid nanti bikin tesis atau disertasi. Gitu? Asumsi kuat saya, tidak ada orang yang gemar zis lalu bangkrut. Saya belum pernah menemukan kasus. Maka Ibu Santosa dan semuanya bikin buku keajaiban sedekah bla 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 seperti itu. Ngoten nggih? Nah, terakhir yang perlu kita garis bawahi, zakat itu diperintahkan dengan disandingkan kosakata atu dengan berbagai derivasi atau perubahan bentuk kosakatanya. Wa atu zakah, wal mu'tuna zakah, wa ita'u zakah, dan seterusnya. Ata yakti, mendatangkan zakat. Berarti kita ini hanya mendatangkan zakat, bukan memberi. Sebab yang memberi itu adalah Allah. Kita hanya mendatangkan. Jadi kita ini kurir. Kita ini kurir, bukan pengirim. Pengirimnya adalah Allah, kurirnya kita yang berzakat. Jadi from-nya itu adalah Allah,
waktunya adalah tadi itu yang 8 itu. Pokok masawari belum seperti itu. Inama sodaqatu lima taubah itu. Nggih, itu penting. Dari mana kita paham itu? Dari atu. Sebab kalau langsung wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa zakku. Zakku adalah fi'il amr, kata kerja perintah dari zakayasku. Gitu? Tapi tidak bahasa muliakan. Gitu? Tapi wa'atu zakah harus disandingkan dengan kosakata ata yukti. Ata yukti yang makna harfiahnya mendatangkan. Jadi kita ini hanya mendatangkan. Kita ini kurir. Sang pemberi yang hakiki adalah Allah. Aslinya itu aslinya itu rezeki dan jatah si A dititipkan kepada si B agar si B satu sadar diri, yang kedua diberi pahala, yang ketiga ingat atau tidak dengan kewajibannya. Begitu. Apa susahnya sebenarnya Allah itu bikin semua orang kaya? Kun fayakun jadi. Apa susahnya Allah memberi jatah rezeki si A langsung kepada si A? Kun fayakun jadi. Kenapa harus bulat? Kadang-kadang zakat fitrah ya lucu-lucu aja ya, nggak usah dibuat gitu. Mohon maaf misalnya, gitu. Saya zakat fitrah ke Pak Joko, diberikan ke Mas Rosyid, diberikan ke Pak Dono, berikan ke Pak Sukis, Pak Helmi, ke Pak Saiful, kembali ke saya lagi. Sah. Kok bisa kembali? Memang itu jatah saya kok. Kenapa harus bulat prosedurnya seperti itu? Loh, itu bentuk rahmat kawalasanipun Allah agar semua dapat. 3 kilo, tapi ngasih berkah. Masya Allah, berapa orang tadi? Kan begitu. Begitu pula sebaliknya. Kalau mentok sampai di dahar Pak Sukis, ya berarti memang jatahnya Pak Sukis. Wong kadang-kadang kita itu bangsa muliakan, uang dari keringat kerja kita masak sendiri, tinggal hak. Nah, kemudian ono gempal lembing tiba ras itu. Jeno, kita Masya Allah goreng ikan tuna atau ikan kembung, ikan sing enak atau larang-larang sebenarnya gitu. Ya toh? Sudah nyambel, kasih lalapan, sudah difoto, kemudian jadi status WA. Ngoten nggih? Ayo dong rene mangan sumber, waduh ada langsung memuji, wah enak sama dan sebagainya. Belinya di mana? 5 sapi, bubune opo dan seterusnya seperti itu. Sip, tinggal tiba-tiba ada telepon berdering, anaknya tabrakan, akhirnya digondol kucing, rasido jadi rezeki. Belum lagi yang jatuh, kecopetan, kejambret, dijumuk anaknya orang nembung dan seterusnya dan seterusnya. Rezekinya di mana? Kan begitu. Wa'atu zakah. Maka ada ungkapan klasik, kalau rezeki gak akan kemana, jodoh gak akan kemana, mati juga gak akan kemana. Kan begitu. Wah nek ngono mawon Pak, kula tak rasa golek mawon, kan rezeki gak akan kemana. Sip, rezeki gak akan kemana. Tapi gini, saya mau nanya, jenengan Nabi Musa nopo? Maksudnya boten, maksudnya kan Nabi mungkin tidak perlu kerja itu, rezekinya langsung. Oh iya, saya Nabi Musa. Kejebak berarti jenengan. Nabi Musa mau kok itu yang asalkan hajar dulu kan ngoten niku. Kan usaha Mas. Kerja, ya ndak usah, nggak apa-apa. Nunggu keputusan MK, siapa tahu nanti kamu juga dapat apa lagi kan gitu. Punya Pak Lek bukan atau Pak D gitu di MK. Punya, coba di WA gitu kan. Pak Lek, saya pengen dapat uang segini gitu kan. Bisa enggak? Wah, bisa diatur. Nah, tak isik-isik kayak apa jenenge Pak ceret
Yang waktu demiti jarum 7 sikis-sikis, aku beri satu permintaan kan kira-kira ngoten nggih. Baik saya muliakan wa atu zakat. Sehingga dari akimu, dari atu, dari azakah, kita belajar banyak. Yang terlewatkan sholat. Sholat itu makna asalnya doa. Bisa. As-sholatu lughatan ad-du'a'u, as-sholatu ar-rahmah. Sholat ini secara harfiah artinya doa. Jadi kita sholat itu memohon. Jadi ibarat kata sholat itu enggak doa itu sudah sholat itu. Yang kedua rahmat, kawelasan. Lalu saya muliakan. Dulu pernah kita sampaikan Mbak Tazkiyah, putrinya Bu Lili, itu waktu dulu masih praktek itu kan, masya Allah. Kan beban dokter itu kan masya Allah ya. Lagi mau ngelayang, sikil tugel, sampai arah sholat, apa orang kemudian komeng, nah kan seperti itu. Jadi bebanannya seperti itu. Kata temannya dokter yang non muslim di komentar ini, kamu enak ya jadi orang Islam, sewaktu-waktu bisa menghadap Tuhanmu, bahkan diberi semacam kayak tiket VIP 5 hari sekali, 5 kali sehari. Okay. Nah di kami itu hanya prosedurnya itu ahad tok, itu pun cuman pagi tok seperti itu. Menarik kan? Itu yang komentar seperti itu orang non-muslim. Cuman ya jangan ditanya berikutnya. Terus nurut tak? Wa'alaf tak? Qul inna hudallahi wal huda kemarin. Paman wanita pautaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kita kemarin ketemu 74 di mana saja. Ya minta kotor. Ya seperti itu. Ya tidak masalah seperti, tapi kan pentingnya pada kita. Oh ya. Loh kita ini kan diberi kawelasan apa? Semacam Allah itu membuka pintu rahmat dalam 24 jam 5 kali. Itu yang wajib loh, yang sunnah banyak banget. Jadi as-sholatu rahmah. Jadi sholat itu seperti kawelasan. Kawelasan gimana Pak? Bukannya saya itu lagi tidur enak-enaknya malah suruh bangun subuh sholat. Kawelasannya gimana? Saya itu capek banget tidur itu tadi malam jam 4 kok suruh bangun setengah 5. Ya nggak iso. Logisnya saya tidur jam 4 pagi, bangunnya setengah 5 sore lah Pak. Nah itu subuh itu asar kawus sampai seperti itu. Kawelasannya adalah karena kalau kita itu hanya menurut hawa nafsu dan lupa hablum minallah, tidak pernah WA-WA-an dalam tanda kutip berkomunikasi dengan Allah, maka disitulah asal muasal masalah akan muncul. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah meminta pertolongan atau dijauhkan dari segala mara bahaya itu, sehingga sholat menjadi kawelasan rahmat bagi kita. Karena kita saat sholat kita berarti sedang berdoa, dan doa itu adalah demi kebaikan kita semua agar dijauhkan dari fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gak mau dijauhkan dari keji dan munkar, kan yang gak logis. Tapi kan kadang manusia seperti itu, diwelasi tapi tidak merasa. Na'udzubillahi min dzalik. Saya muliakan, mohon maaf dengan segala hormat, saya harus meninggalkan tempat ini karena ada acara yang tidak bisa saya tinggal. Jadi untuk tanggapan dan pertanyaan bisa lewat grup atau insya Allah pekan depan. Ada hal yang baik dan bermanfaat, adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan dan kekhilafan dari awal sampai akhir, seterusnya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian tafsir Sabtu pagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak yang saya muliakan, yang mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom. Sebagai pamit kami undur diri, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.